dibuka tuh Syiar TV, di subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أوضح لنا سبيل الرشاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرضين والسماوات، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير العباد. اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيني ونفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, izinkanlah khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi yang dhaif ini dan umumnya kepada hadirin sekalian. Marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhkan serta meninggalkan larangan-larangannya. Dan mudah-mudahan dengan takwa kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, ciri utama yang dimiliki para Rasul Allah ada 4, yaitu siddiq, amanah, tabligh dan fatonah. Tabligh artinya menyampaikan, hanya para Rasul yang dapat memiliki tugas ini, senantiasa menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Sementara para nabi, meski dia maksum atau terbebas dari dosa, ia tidak ada kewajiban menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap rasul sudah pasti nabi, sedangkan tidak semua nabi adalah rasul. Selain mempunyai tugas menyampaikan atau tabligh, seorang rasul harus cerdas, memiliki sifat fatonah, sehingga sepanjang sejarah Rasul tidak ada seorang Rasul pun yang sampai kalah saat adu argumen dengan musuh perihal ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi unsur fatonah ini sangat penting dalam beragama. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sering menanyakan, afala ta'qilun, apakah kalian ini tidak berakal? Afala tatafakkarun, apakah kalian ini tidak berfikir? Kita sebagai umat Islam harus selalu meningkatkan kemampuan dan kecerdasan kita dengan cara terus belajar dan belajar terhadap ilmu-ilmu yang kita butuhkan di bawah bimbingan guru dan orang-orang yang tepat. Dengan hidup di bawah panduan ilmu dan kesesuaian sikap amal soleh, Allah akan mengangkat derajat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Begitulah pentingnya ilmu sebagai penyangga keagamaan seseorang. Untuk mencapai derajat yang tinggi, beramal soleh saja belum cukup, tapi harus juga mempunyai ilmu yang cukup. Bagaimana jadinya jika ada orang yang sholatnya kelihatan khusyuk sambil menangis,
tetapi setelah selesai sholat dia bertransaksi riba, dia memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau hal-hal lain yang diharamkan agama sebab ketidaktahuan mereka. Dengan demikian, khusyuk saja tanpa mengetahui mana halal dan mana haram, akan ada banyak kesalahan yang dilakukan tanpa dia sadari. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ilmu akan membimbing seseorang pada semua gerak dan diamnya. Setiap aktivitas, pembicaraan dan sikapnya merupakan cerminan diri dari landasan ilmu yang dimilikinya. Dengan ilmu yang cukup, seseorang tidak akan mudah memvonis salah atau bahkan memvonis kafir atau sesat kepada orang lain dari mereka yang ahli la ilaha illallah. Dalam hidup bermasyarakat, kita harus membangun kecerdasan intelektual. Kepahaman tentang agama ini sangat penting mengacu kepada pentingnya sifat fatonah, sifat cerdas pada sifat Rasulullah SAW, sehingga dengan begitu kita sebagai umat Islam tidak mudah dibodohi, tidak mudah diadu domba dengan orang lain, dan tidak mudah diadu domba dengan saudara-saudara kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak memvonis siapa saja yang melakukan kesalahan pasti masuk neraka selamanya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqna'u min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah wahai Muhammad, hai para hambaku yang berlebihan terhadap pribadi mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dosa semuanya. Di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, haramtu zulma ala nafsi wa haramtuhu ala ibadi fala tazalamu. Aku mengharamkan zalim kepada zatku dan aku haramkan kezaliman kepada hambaku, maka janganlah kalian bertindak zalim. Kullu bani adama yukhti'u bil laili wan nahar thumma yastaghfiruni faghfir lahu wala ubali. Setiap anak keturunan Adam akan melakukan kesalahan baik siang maupun malam, kemudian dia meminta ampun kepadaku, aku akan mengampuni dia dan aku tidak peduli jenis apa dosanya. Dengan demikian, kita tidak boleh memandang setiap pelaku maksiat pasti masuk neraka. Tidak ada celah pintu masuk surga. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sungguh besar. Maksiat seorang hamba itu sangat kecil dibanding rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita berdoa bersama, semoga kita diberikan kehidupan yang rukun, damai dan sejahtera, bisa menjalankan ibadah dengan khusyuk tanpa mendapatkan teror dari saudara muslim kita sendiri. Semoga kita semuanya kelak meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه
وسنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وهذه القرية ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة الله أكبر